Ya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini, saudara, ya, kita akan sama-sama menerima firman Tuhan, dan Pastor Daud menuliskan di deskripsi saudara doa yang sangat disukai oleh Tuhan, doa yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Ya, saya percaya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan bahwa eh, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan, ya, dan Bapa kita di surga adalah Tuhan dan Allah bagi kita, dan sebagai penghubung bagi kita untuk bisa berjumpa dan berbicara dengan Tuhan adalah lewat doa. Haleluya. Ya, doa adalah nafas kehidupan orang-orang yang percaya. Doa adalah nafas kehidupan orang-orang yang percaya. Dan saya percaya setiap saudara-saudara yang menyaksikan live pada pagi hari ini, saudara, kita semuanya adalah orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Haleluya, ya. Terkadang saudara kita berdoa itu tidak hanya untuk meminta kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ada saatnya kita berdoa kepada Bapa bukan hanya karena urusan meminta. Haleluya. Tetapi kita rindu berbicara dan rindu berkomunikasi dengan Dia. Berapa banyak kita mengerti tentang doa, ya? Banyak umat Kristen ini berdoa kalau dia lagi butuh. Banyak umat Kristen datang lipat tangan masuk ke kamar kalau dia lagi punya masalah. Banyak umat Kristen dia berdoa kalau dia ya lagi ada pergumulan, saudaraku. Nah, tetapi ketika dia lagi free, dia lagi aman, dia lagi nyaman, dia lagi tidak punya masalah, dia lagi tenang, saudaraku, jarang sekali orang berdoa, mengucap syukur, jarang sekali orang datang berdoa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Jarang sekali orang, Tuhan, aku kangen ngobrol-ngobrol sama Bapa. Tuhan, aku kangen dengar suara Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dengar baik-baik saudaraku, kita harus sering-sering datang dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Nah, mungkin saudara bertanya, Pastor Daud, saya nggak punya kesempatan untuk berdoa, sangat sibuk sekali saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berdoa itu tidak mesti harus masuk ke kamar, lipat tangan, senyap, sepi, hening, enggak, saudaraku. Ketika saudara lagi ada di jalan, ketika saudara lagi ada di kendaraan, ketika saudara lagi ada di tempat keramaian pun, saudaraku, saudara bisa menundukkan kepala sebentar, atau mungkin sekalipun agak riskan buat saudara untuk menundukkan kepala, sambil saudara melihat ke depan saudara. Mungkin saudara melihat hamparan sawah di tengah ladang, mungkin saudara melihat gunung-gunung saudara, mungkin saudara melihat hiruk pikuknya manusia. Saudara ambil kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau menjadikan dan menciptakan semua keadaan ini baik adanya. Saudara, belajarlah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, sama seperti kita dengan seorang teman, saudara, ya. Kita tidak mesti harus di dalam ruangan atau di ruang tamu baru kita mulai berkomunikasi. Tetapi teman yang baik ketika kita sedang berjalan-jalan, ya, di tengah-tengah keramaian, hiruk pikuknya banyak manusia, kita masih tetap bisa berkomunikasi. Nah, seharusnya umat Tuhan itu haruslah seperti itu gaya hidupnya. Tuhan itu tidak membatasi ruang dan waktu, saudaraku. Ketika saudara ada di tengah-tengah orang ramai pun, saudara bisa berdoa, ngobrollah sama Tuhan, ya. Sepertinya memang tidak kelihatan dia, tetapi dia mendengar doa kita. Sekalipun kita tidak melihat Yesus itu sebelah kiri atau sebelah kanan, tetapi ketika kita mulai panggil namanya, Tuhan, aku merasa damai di tempat ini. Tuhan, aku merasa sesuatu yang luar biasa. Saya exciting sekali hari ini, Tuhan. Saya sangat merasakan, Tuhan, berkat anugerah-Mu. Haleluya. Itulah yang disukai sama Tuhan. Ya. Jadi jangan ketika kita mulai ada dalam beban berat, waduh, baru doanya itu, wah, itu satu hari itu bisa berjam-jam. Ya, pagi, siang, dan malam, berjam-jam pagi, siang, dan malam. Karena ada pergumulan yang berat, saudaraku. Tetapi ketika pergumulan itu lewat, wah, sudah tidak ada lagi. Nah, ini ciri-ciri doa-doa atau kegiatan anak-anak Tuhan yang sebenarnya menjadi celaan, saudaraku. Bukan berarti berdoa itu harus ada persyaratan-persyaratan mutlak, tidak. Tetapi saudara, yuk mari sama-sama kita belajar untuk lebih sering berkomunikasi dengan Tuhan. Belajar lebih sering untuk bercakap-cakap dengan Dia.
Haleluya. Apakah hatimu sedang bersedih? Ngobrollah sama Tuhan. Ya, Tuhan itu suka mendengarkan doamu. Ketika saudara lagi happy, yuk ngobrol sama Tuhan. Ya, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berjam-jam berhari-hari ngobrol sama sahabat teman saya si A. Masa sama Tuhan saya tidak ngobrol? Luar biasa saudaraku ya. Termasuk pada pagi hari ini pun, sekalipun Pastor Daud tidak melihat ada banyak orang di depan saya, saudaraku. Saya hanya menatap satu layar dan cuman hanya nama-nama di depan saya. Terkadang nama-nama itu hilang dan tidak ada, saudara. Tetapi saya mulai mencoba untuk ngobrol sama Tuhan. Ya, sekalipun sepertinya Pastor Daud ini, ya ini Pastor Daud ngomong sama siapa? Tetapi saya ngobrol sama Tuhan. Saya tahu, saya percaya saudaraku, bahwa di dalam hati saya pun Tuhan akan berbicara terus sehingga komunikasi kami begitu baik, saudaraku. Ini bukan sesuatu yang saya hafal, tidak. Tetapi saya tahu, Tuhan ngomong saya sampaikan, Tuhan ngomong saya sampaikan, Tuhan ngomong saya sampaikan, saudara. Sama seperti ketika kita berbicara kepada orang, ya berbicara kepada teman kita. Ketika kita membahas satu topik, kira-kira ketika teman saudara itu ngomong, apakah saudara menjawabnya 1 menit kemudian? Tentu tidak, saudara. Karena memang sudah ada komunikasi yang baik, maka dalam hanya beberapa detik saja saudara bisa membalas dan menjawab omongannya. Sebenarnya kita harus seperti itu. Saya bukan bilang saudara-saudara ya seperti Pastor Daud di tengah jalan ngomong sendiri. Tidak, saudara ya. Tetapi di dalam hati juga tidak apa-apa. Kadang-kadang kita boleh melihat bahwa ciri-ciri hamba Tuhan itu ya, dia terkadang suka bertutur kata sendiri. Jadi jangan sampai salah menilai, saudara ya. Nah, ini dia. Nah, cuman saudaraku pada pagi hari ini saya ingin masuk ke lebih dalam lagi ya. Banyak sekali kita berdoa kepada Tuhan dan sampai hari ini doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin saudara bertanya, Pastor, saya rajin berdoa, saya rajin ibadah, saya tidak pernah ketinggalan schedule jadwal gereja. Bahkan di rumah pun saya sering berdoa, Pastor Daud. Tapi kok sampai hari ini ada banyak pergumulan saya yang belum dijawab, ada banyak pergumulan saya yang belum digenapi. Bagaimana itu, Pastor? Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa poin yang Pastor Daud mau sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Ya, ada beberapa poin agar kita bisa mengerti kapan kita harus berdoa, kapan kita harus meminta, kapan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus tahu, saudaraku. Haleluya. Tetapi kebiasaan itu harus terus kita lakukan sampai kita bisa mengenal hati, pikiran, dan perasaan Bapa di surga. Ini yang penting. Berapa banyak orang berdoa tapi tidak mengerti perasaannya Tuhan. Berapa banyak kita berdoa kita tidak mengerti pikirannya Tuhan. Berapa banyak kita berdoa bahkan berani meminta tapi kita tidak mengerti tujuan dan maksudnya Tuhan. Haleluya. Makanya komunikasi kita itu tidak matching, saudaraku. Haleluya. Ya, tidak matching. Sama seperti kalau saya boleh ilustrasikan, saudara. Kalau kita ingin mencari satu siaran, ya, satu siaran yang kita inginkan, ya mungkin itu siaran rohani, saudara. Katakanlah itu kalau di Jakarta itu RPK FM ya, RPK FM. Dan itu channelnya ada di 96.3 ya. Nah, kalau saudara mau mendengarkan acara rohani ya sepanjang malam ini, saudaraku, yang pasti yang pertama adalah saya harus punya radio. Ya, nggak mungkin saya bisa dengar gelombang yang ada di udara itu, ya channelnya Pelita Kasih itu, saudara. Nggak mungkin saya bisa tangkap kalau radio saya tidak saya aktifkan, saudara. Nah, yang pertama saya punya radio dan kemudian saya nyalakan radionya. Begitu saya nyalakan, ya pertanyaannya apakah saya sudah menemukan channel itu, saudara? Belum. Apakah saya sudah mendengarkan programnya RPK FM itu? Belum, saudaraku. Belum. Kenapa? Karena saya belum selaraskan frekuensi saya dengan frekuensinya RPK FM. Maka saya nyalakan radio saya mulai cari program FM, saudaraku, untuk mendapatkan program itu. Sesudah saya arahkan ke FM, ya, jangan pula saudara arahkan ke SW atau ke MW, ya, bandnya luar negeri, saudara pasti tidak akan ketemu. Nah, berapa banyak sekali kita berdoa, ya lewat begitu saja, ya, terbang begitu saja. Ya. Jangan saudara pikir, oh saya sudah menjadi orang yang berdoa, saya sudah sering berdoa. Dan pertanyaannya, saudara, memang yang seperti ada pertanyaan tadi bahwa kok sampai hari ini saya belum mendapatkan, saya belum menerima jawaban. Oh, jelas, saudaraku. Karena sama seperti radio tadi, ketika radio FM sudah saya nyalakan, ya, kemudian saya tidak cari sampai di frekuensi mana dia,
atau saya tidak tahu, saudaraku, maka saya percuma. Ya, sekalipun saya nyalakan radionya, saya sudah arahkan ke FM, tapi saya tidak mendapatkan jawaban, saya tidak mendapatkan frekuensi atau program RPK FM yang saya tunggu-tunggu tadi, saudara. Akhirnya waktu lewat begitu saja, karena jam tayangnya, jam putarnya, ya, jam diudarakannya itu sudah lewat, saudaraku. Nah, cara yang benar adalah saya harus tahu schedule-nya dulu, ya. Schedule program itu jam berapa ke jam berapa, hari apa ke hari apa, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya siapkan radio saya. Lalu saya harus sudah pastikan frekuensinya sama. Saya pastikan frekuensinya sama, dengar baik-baik, frekuensinya sama, sinkron, saudaraku. Jangan lari, sekalipun cuma beda 0,5 saja di belakang, ya, dia 96,3, tapi kita masukkan 96,7 atau 0,5 atau 0,5,5, itu pasti akan kabur-kabur kedengarannya, mungkin goyang-goyang, saudaraku. Ya, jadi doa yang efektif, doa yang diurapi Tuhan, doa yang didengarkan Tuhan adalah doa yang benar-benar sinkron dengan hati Tuhan. Itu dulu, saudaraku, ya. Sinkron dengan hati Tuhan. Saya percaya maka ketika kita berdoa itu nyampe ke dalam hati Tuhan. Jadi jangan sekedar dan sembarang berdoa, saudara. Mungkin saudara tanya lagi, bukankah Allah itu maha pendengar? Yes, Allah mendengar, saudaraku. Ya, tetapi Allah kepingin bahwa doa-doa kita itu sesuai dengan programnya Dia, sesuai dengan isi hatinya Dia, sesuai dengan tepat pada waktunya, saudaraku. Saudara minta, seandainya misalnya saudara minta A, tetapi di hati Tuhan bukan A, saudaraku. Dan kita ngotot, sudah jelas itu tidak akan pernah kejadian, tidak akan pernah nyata. Di mana ada orang memaksa meminta kepada seseorang sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada, saudaraku. Jangankan Allah Bapa di surga, teman dekat kita aja, saudara, kalau kita minta, kita paksa sesuai dengan kehendak kita, haleluya, itu pasti tidak akan pernah terjadi. Tetapi kalau kita bilang sama orang yang mau kita minta, sesuai dengan kerelaan saudara, seberapa bisa bantu saya akan terima. Mungkin itu bisa matching, tapi kalau saudara ngotot minta seperti apa yang saudara ingini, nggak akan ada, saudaraku, nggak akan ada. Haleluya. Nah, Bapa di surga juga seperti itu, bukan karena telinganya kurang panjang, saudara, untuk mendengar doa kita, tetapi kita selalu, ya, memaksakan kehendak kita, tidak sinkron dengan hati Bapa. Itu yang jadi masalah. Haleluya, ya. Dan kemudian, saudaraku, ketika berdoa itu harus dua arah, ya. Pertama sinkron, kemudian harus dua arah. Berapa banyak kita berdoa cuman kita doang yang ngomong sama Tuhan, bla 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 bla. Pokoknya doa, Tuhan saya ingin ini, Tuhan jika Engkau berkenan, Tuhan tolong saya. Pokoknya kita ngotot apa yang kita mau, kita paksa Tuhan, saudaraku. Tuhan di surga cuma hanya lipat tangan, dia dengerin aja, ini orang, ya, ini anak saya ini anakku ini, ya, berdoa tanpa hikmat, tanpa pengertian. Haleluya. Tanpa hikmat, tanpa pengertian. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus dua arah. Dua arah maksudnya gimana, Pastor Daud? Dua arah itu ketika saudara mulai menyampaikan doa saudara, haleluya. Ketika kita berdoa, kita mulai berkata-kata sama Tuhan. Lalu, saudaraku, setelah kita selesai berdoa, izinkan Tuhan itu berbicara kepada kita. Kita berlatih untuk mendengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan nggak dengan doa saya? Kiranya Tuhan sepakat nggak dengan apa yang saya minta? Nah, izinkan Tuhan memberi pertimbangan, saudara. Karena tidak semua yang kita minta itu, pertama, tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak semua yang kita minta itu, ya, sesuai dengan isi hati Tuhan. Pertama, waktu Tuhan, isi hati Tuhan. Ya. Kita berdoa, kita minta seperti apa yang kita mau. Tanggal, bulan, waktu, dan semuanya kita secara detail kita sampaikan. Kita pikir semuanya itu baik buat kita, ya. Dalam keadaan kita menghadapi masalah, kita minta solusinya. Apakah masalah persoalan keuangan, kesehatan, ya, masalah anak-anak, masalah rumah tangga, pekerjaan. Kita bikin, kita klaim Tuhan. Wah, bahkan berani dalam nama Yesus aku minta, aku mau teraikan. Pokoknya, kami klaim janji Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, saudara, ketika saudara berdoa, saudara mau nggak dengar Tuhan? Ya, seandainya saudara bisa dengar suara Tuhan, saudaraku, ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena roh yang Tuhan taruh di hati kita,
Roh Kudus yang Tuhan taruh di hidup kita, itu receiver, saudaraku. Itu jadi receiver, ya. Itu jadi receiver, penerima. Ketika Tuhan berbicara, maka roh kita itu yang sudah diurapi dengan Roh Kudus, maka dia akan menerima. Jadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen, itu harus belajar mendengar suara Tuhan. Jadi jangan bilang kita mustahil dengar suara Tuhan. Tidak, sama seperti radio tadi, saudara. Ketika radio yang kita punya itu receivernya bagus, saudara, ya, receivernya baik, frekuensinya, gelombangnya semuanya bagus, saudara, tentu dia bisa menangkap frekuensi yang telah dilepaskan oleh radio Pelita Kasih tadi. Ketika Tuhan berbicara, receivernya kita di dalam hati kita aktif, receiver di dalam hidup kita itu aktif, maka kita bisa mendengar Tuhan berbicara, saudara. Haleluya. Ya. Jadi ketika kita berdoa, ya, kita harus beri kesempatan untuk Tuhan ngobrol. Haleluya. Ya, terkadang kita udah banyak berdoa, ternyata Tuhan tidak izinkan. Tuhan bilang yang kamu minta itu sesuatu yang tidak memberkatimu, sesuatu yang mencelakakan hidupmu, sesuatu yang membuat engkau akan menjadi sombong, sesuatu yang membuat kamu nanti akan lupa diri. Haleluya. Ya, ada kalanya memang Tuhan tunda kesembuhan itu agar kita lebih rendah hati, lebih lagi tunduk, ya. Kadang-kadang kita terlalu yakin bahwa di dalam nama Yesus ada mujizat, saudaraku. Di dalam nama Yesus ada keajaiban. Itu benar. Tetapi masalahnya ketika Tuhan izinkan kita untuk ditunda sekejap, saudaraku. Ditunda sedikit waktu kesembuhan kita itu. Kita sudah belingsatan dan kita sudah marah-marah. Padahal Tuhan tahu di waktu yang tepat ketika dia lepaskan mujizat itu. Dan Tuhan Yesus pastikan dia tidak pernah terlambat, saudara. Itu untuk melatih kita agar kita lebih sopan, lebih taat, lebih dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan maksudkan, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Nah, ini yang penting, saudara, ya. Ini yang penting dasar-dasar ketika kita berdoa tadi, ya. Kita harus satu frekuensi, kemudian kita harus dua arah. Jadi jangan kita terus yang berbicara, tetapi izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Haleluya. Nah, kemudian saudara, ada hal-hal isi doa kita yang sering sekali kita naikkan di hadapan Tuhan, dan itu memang Tuhan sudah bantah. Tuhan sudah bantah, saudaraku. Ya, nah ini saya akan bukakan kepada kita biar kita sadar, saudara. Tuhan sebenarnya tidak meminta kita untuk doa itu, ya, tidak menginginkan kita untuk mengucapkan doa-doa itu, tapi itu sering sekali kita ucapkan, saudara. Ya, haleluya. Yuk, mari sama-sama coba kita lihat dari kitab Matius pasal 6. Nah, sekalipun judulnya di sini hal kekhawatiran, saudara, ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Haleluya. Dengar baik-baik, saudara. Sekalipun judulnya bukan hal tentang doa, di sini hal kekhawatiran, tetapi semua yang dalam perikop Matius pasal 6 ini hal berdoa, hal berpuasa, hal kekhawatiran, itu sebenarnya adalah doa, saudara. Ya. Nah, kita lihat, perhatikan ayatnya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Nah, sudah dikatakan janganlah khawatir. Ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Coba saudara perhatikan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Haleluya. Nah, ini yang sering sekali kita lakukan dalam doa, tapi salah, saudaraku. Tuhan sudah bilang janganlah engkau khawatir. Ya, tapi sering sekali kita berdoa kekhawatiran, saudaraku. Mungkin saudara tanya, Pastor Daud, doa kekhawatiran seperti apa? Ya, ini dia, ya. Sampai kita itu disamakan dengan burung, saudaraku. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan kamu minum. Nah, Tuhan sudah bilang, jangan kau khawatir, sebab burung-burung di udara saja, mereka tidak menanam, tidak menabur, bahkan tidak menyimpan dalam lumbung, diberi makan oleh Tuhan.
Nah itu artinya terlebih lagi kita anak-anak kerajaan Allah ini. Masa tidak Tuhan beri makan? Masa Tuhan tidak urus? Masa Tuhan nggak perhatikan, saudara? Tetapi apa yang terjadi? Kita selalu berdoa, Tuhan berikanlah kami makanan pada hari ini, Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan Yesus. Kami akan bayar uang listrik, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Yang kita bawakan dalam doa kepada Tuhan setiap waktu adalah kekhawatiran kita, kekhawatiran kita. Ya, level-level yang saya sebutkan tadi, masalah makan dan minum, baju dan pakaian, itu adalah level di kekhawatiran. Tuhan bilang nggak usah perlu doakan di situ lagi. Jangan berdoa di situ lagi, saudaraku. Ya, tapi kita selalu masuk di dalam dimensi yang rendah ini. Sampai Tuhan samakan kita dengan burung. Coba kamu lihat burung di udara. Ya, dia tidak menabur, dia tidak menanam, dia tidak menyimpan dalam lumbung, tetapi tetap hidup dan diberi makan oleh Tuhan. Apalagi kamu. Haleluya. Jadi mulai hari ini berhentilah berdoa, menyampaikan doa-doa kekhawatiran itu, saudaraku. Urusan makanan dan minum dan pakaian, itu Tuhan sudah tahu keperluanmu. Saudara nggak usah doakan itu. Mungkin saudara bilang, Pastor Daud, dalam tahun ini saya udah ribuan kali doa tentang itu. Bagaimana? Nah mulai hari ini berubah, saudaraku. Untuk urusan makanan, minuman, dan pakaian, jangan bawa dalam doa. Haleluya. Kenapa pastor bilang jangan bawa dalam doa, saudaraku? Ya, karena Tuhan sudah pastikan burung-burung aja tidak menabur, burung-burung aja tidak menanam, bahkan tidak menyimpan dalam lumbung, tapi dipelihara oleh Tuhan. Itu jaminannya, itu perbandingannya, saudara. Masa kita sama dengan burung-burung? Tidak, saudaraku. Ya, kita lebih tinggi dari burung. Lalu bagaimana dong Pastor Daud? Apa yang kita doakan? Nah, kita harus naik di level yang lebih tinggi, saudaraku. Haleluya. Kalau kita levelnya level beras doang, kalau kita levelnya level cuman minuman doang, saudaraku. Wow, bagi Tuhan itu terlalu kecil. Kenapa? Yaitu dia ya. Seperti burung-burung aja dia pelihara. Coba kita baca terus ya. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Dibandingkan lagi dengan bunga bakung di ladang, saudara. Yang tanpa bekerja, tanpa memintal, dipelihara oleh Tuhan. Sampai segitu-gitunya loh kita dibandingkan sama tanaman, sama burung-burung. Haleluya. Apa kita nggak malu? Kita masih berdoa di level kekhawatiran, saudaraku. Yang kita doakan nggak jauh dari beras, yang kita doakan nggak jauh dari uang sekolah anak, yang kita doakan nggak jauh dari kesehatan kita, saudaraku. Ya, mungkin saudara bertanya, ini terlalu ekstrim, Pastor Daud. Masa kita nggak perlu berdoa tentang kesehatan kita? Masa kita nggak perlu berdoa tentang makanan dan minuman kita? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Ya, sama seperti kita punya anak-anak di rumah. Haleluya. Anak-anak di rumah. Ya, Pastor Daud punya anak-anak juga. Ada 4, saudaraku. Ya, ketika mereka bangun pagi, bahkan dari tidur malam bangun pagi, mau ke sekolah atau apapun itu. Ya, mereka nggak pernah, saudaraku, berdoa, Tuhan tolonglah uang jajan kami hari ini. Nggak pernah berdoa seperti itu. Tahunya mereka, saudara, ketika mereka bangun pagi, mereka mandi, mereka beres-beres, saudaraku, berangkat ke sekolah. Lalu dia bilang, Ma, uang jajan. Ma, uang ongkos. Haleluya. Pertanyaan saya, saudara, apakah orang tuanya tidak menyiapkan itu? Pasti disiapkan, saudara. Ketika mereka tidur pun orang tuanya sudah mulai berpikir, besok uang sekolah anak dari mana, bagaimana. Ya, itu bukan tugas anak. Ya, itu hal-hal kekhawatiran, saudara. Jadi Bapa di surga juga seperti itu kepada kita. Ketika kita malam-malam tidur pun, saudara, Bapa kita sudah berpikir untuk kita. Ya, dengan cara bagaimana, dengan apapun rancangannya dia, agar semua kebutuhan-kebutuhan saudara dan saya sebagai anak-anak kerajaan Allah itu terpenuhi, saudaraku. Haleluya. Lalu tugas kita berdoa bagaimana, Pastor Daud? Nah ini dia, kita naik ke level yang lebih tinggi. Karena kita ini anak-anak kerajaan Allah, saudara. Kita tetap berdoa, kita tetap minta pertolongan Tuhan. Lalu untuk apa? Nah kita harus berdoa untuk bangsa-bangsa, saudaraku. Ya, seperti firman Tuhan katakan begini. Barang siapa memberi secangkir saja kepada salah seorang hambaku yang kecil ini, maka ia tidak kehilangan upah seorang hamba. Haleluya.
Saudara coba bayangkan, ketika saudara memberi pertolongan atau secangkir ya minuman kepada seorang hamba yang kecil, Bapa di surga, Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak kehilangan upah, bahkan engkau akan mendapatkan berkat atau upah yang diterima oleh level hamba tadi. Nah, jadi kalau kita berdoa untuk level hamba, maka kita dapat upah hamba, saudaraku. Jadi naikkan doamu, kita harus berdoa bagi bangsa-bangsa. Kita berdoa bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Maka ketika kita berdoa bagi bangsa-bangsa, maka berkat bangsa-bangsa itu akan mengalir ke rumah saudara, ke rumah kita, kehidupan kita. Jadi mulai hari ini berdoalah untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk orang-orang di sekitar saudara. Ketika saudara melihat orang-orang di sekitarmu, apakah dia agama seberang atau apapun, Tuhan mari engkau jamah berkati dia. Mari Tuhan peliharakan keluarganya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu. Jadi kita tidak lagi cengeng, saudaraku. Kita tidak lagi fokus dan kita tidak lagi mengingat apa yang menjadi kekurangan kita. Ketika kita naikkan doa kita menjadi doa untuk bangsa-bangsa, doa untuk orang-orang lain yang di dalam hidup kita, maka berkat-berkat yang seperti kita doakan itu akan mengalir ke rumah kita, saudaraku. Ini janji Tuhan. Sekali lagi, ya, jikalau engkau memberikan secangkir air minum kepada salah seorang hambaku yang kecil ini, engkau tidak kehilangan upah seorang hamba. Engkau tidak kehilangan upah seorang hamba. Luar biasa sekali, saudaraku. Naikkan doamu, saudaraku. Naikkan level tingkat doamu. Kau akan dipilih Tuhan menjadi pendoa syafaat. Jangan engkau khawatir tentang apa yang kau makan dan kau minum. Jelas, saudara. Ketika saudara mulai melakukan doa, bahkan menaikkan doa syafaat untuk bangsa-bangsa, untuk pemerintahan-pemerintahan, untuk para pemimpin-pemimpin, saudara ini diberkati oleh Tuhan. Maka berkat-berkat bangsa-bangsa, maka berkat pemimpin-pemimpin akan turun ke dalam hidupmu. Jangan sampai engkau terkaget-kaget bahwa berkat yang kau dapatkan itu lebih daripada apa yang engkau pikirkan selama ini. Haleluya. Ini yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara, ya, agar kita tidak fokus dengan doa kekhawatiran. Kita teruskan lagi, saudara. Ya, saya akan ulang ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tuhan sudah jamin. Tuhan sudah jamin. Haleluya. Ketika kita fokus doa kepada bangsa-bangsa dan kita tidak lagi fokus tentang kekhawatiran, beras, makanan, minuman, dan pakaian. Tuhan yang jamin. Tuhan yang akan mendandani saudara. Tuhan yang akan membekali keperluanmu, rumah tanggamu. Haleluya. Ya. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Oh, yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara masih tidak mengerti di sini, saudaraku. Haleluya. Kelewatan, saudara. Kelewatan. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Ya. Sekarang waktunya Tuhan mau pakai saudara. Bukan hanya fokus untuk dirimu. Itu doa kekhawatiran tadi, itu doa fokus ke dalam dirimu. Mulailah ambil bagian, matching dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Ya, saya akan baca ulang ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya, haleluya. Stop for pray apa yang dunia khawatirkan. Berhenti berdoa apa yang menjadi ketakutan dunia. Bukti bahwa kita lebih tinggi levelnya dari mereka. Bahwa kita tidak lagi berdoa dan takut gentar untuk sesuatu hal yang paling sepele di hadapan Tuhan tentang makan dan minum. Haleluya.
Bunga bakung di ladang pun Tuhan dandani sedemikian rupa. Didandani sedemikian rupa. Dia tidak perlu menenun katanya, tapi Tuhan perlengkapi. Bukankah itu satu perbandingan yang sangat membuat kita sadar, saudaraku. Haleluya. Selama ini kita menghabiskan energi di sana. Makanya saudaraku, tidak sesuai dengan hati Tuhan, tidak sesuai dengan pikirannya Tuhan. Kita doakan terus, dan Tuhan bilang, kok khawatir terus, khawatir terus, khawatir terus, khawatir terus, khawatir terus. Sementara kita udah melewati waktu demi waktu, sampai kita terheran-heran, ini dapat berkat dari mana gitu ya. Ini berkat-berkat makanan dan minuman, beras, pakaian ini dari mana, kita nggak tahu, saudara. Haleluya. Ya, sebenarnya itu sudah menjadi bahan pikiran Tuhan setiap hari sebenarnya, untuk apa yang bisa kita makan, untuk apa yang bisa kita pakai. Tuhan melihat kita, aduh ini terus yang dipakai sama anak saya, pakaiannya itu terus. Jangan saudara pikir Tuhan Yesus itu tidak berpikir untuk kita. No, Dia selalu berpikir untuk kita. Jadi ketika Tuhan berpikir untuk kita, saudara nggak usah lagi berdoa di situ. Karena Dia sudah pikirkan itu buat kita. Tapi Tuhan bilang berdoalah buat orang lain. Berdoalah buat bangsa-bangsa. Berdoalah buat tetangga-tetanggamu. Agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Ya, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini dia, kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa, saudara? Pertama, memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, pergi memberitakan Injil. Itu yang pertama, udah jelas. Ya, cari dahulu kerajaan Allah. Lalu semua perintah-perintah Tuhan itu lakukan, saudaraku. Mengasihi, memberkati, yang menolong sesama. Itu yang harus kita kerjakan. Itulah kerajaan Allah. Ya, melayani orang-orang, ya, pergi kemana-mana. Itu memberitakan dan cari kerajaan Allah. Maksud hatinya Tuhan itu kerajaan Allah, saudaraku. Haleluya. Hidup di dalam tuntunan Tuhan itu pun kerajaan Allah. Hukum-hukum Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, melakukan semua hukum-hukumnya, saudara. Tuntunannya itu juga kerajaan Allah. Jadi jangan kita banyak meminta, saudara, tetapi kita tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kita banyak menuntut sama Tuhan, tapi kita nggak peduli dengan apa yang ada di hati Tuhan. Ya, jangan, saudaraku. Ketika saudara fokus dengan apa yang disebut dengan kerajaan Allah, ya, bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan kepada bangsa-bangsa, memberitakan Injil, melayani, saudaraku, ya, memperhatikan sesama, pergi ke panti jompo, ke panti asuhan, ya, dan menjadi berkat di mana-mana, saudaraku. Itulah kerajaan Allah. Membuat orang lain yang putus asa menjadi terhibur, membuat orang lain yang patah semangat akhirnya bangkit, itu pun kerajaan Allah, saudaraku. Ya, jadi ketika kita ada di sana, ketika saudara mulai memikirkan orang lain, maka Bapa di surga akan memikirkan hidupmu. Ketika engkau mulai sharing, berbagi waktu, tenaga kepada orang-orang lain, sekalipun cuma lewat doa, maka Bapa di surga akan sharing kepada hidupmu. Dia akan perhatikan hidupmu. Dia akan dandani engkau, saudaraku. Itulah kerajaan Allah. Jadi jangan egois. Saudara pikir Tuhan Yesus itu punya kita sendiri. Tidak, saudara. Haleluya. Ya. Ayat firman Tuhan yang lain berkata, jika engkau memiutangi orang-orang kecil, orang-orang susah, engkau sama aja. Jika engkau menolong orang-orang susah, memberi pinjaman kepada orang miskin, engkau memiutangi Tuhan. Coba saudara, kalau kita mengerti ayat ini, bagaimana rangkaiannya itu saling berhubungan. Ketika kita mulai action kepada orang lain, ketika kita mulai bertindak, berbuat sesuatu untuk orang lain, maka Bapa di surga itu pun akan melakukan dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Sekali lagi, saudaraku, ya. Sekali lagi, jangan fokus ke dalam dirimu, tapi fokuslah kepada kerajaan Allah. Maka Bapa di surga akan turun tangan untuk fokus untuk hidupmu. Dia akan membenahi suamimu, dia akan membenahi istrimu, dia akan membenahi anak-anakmu. Tuhan akan dandani semua rumah tanggamu.
Tuhan akan bentengi pekerjaan dan usahamu. Tuhan akan mengcover semua bisnismu. Tuhan akan melindungi seluruh hidupmu, saudara. Ketika engkau mulai share dan membagi hidupmu untuk orang lain. Haleluya. Ayat ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Praise the Lord. Haleluya, praise the Lord. Nah, saudara, kita akan tutup, saudara. Kita akan close dari Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri. Haleluya. Nah, saudara, ya, kita banyak berdoa tapi tidak dijawab karena apa? Karena kita hanya fokus dengan kebutuhan kita sendiri, keperluan kita sendiri, apa yang menjadi keinginan kita, saudara. Makanya Tuhan tidak melakukan apa-apa karena tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Allah di dalam hidup kita. Jadi jangan saudara kecil hati. Ketika saudara mendengarkan renungan pagi hari ini, pengajaran tentang doa yang diurapi Tuhan, doa yang berkenan dari Tuhan, maka sama-sama kita belajar, saudara. Semuanya kita harus belajar agar kita menjadi anak-anak kerajaan Allah yang sesuai dengan isi hati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Sampai di sini renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara.